Di zaman jahiliyah, seorang penguasa dan raja dapat menghukum siapa yang dianggapnya bersalah tanpa proses pengadilan. Di Eropa, sebelum Declaration of Human Rights, raja dan penguasa dapat menghukum siapa yang dianggapnya menjadi tersangka dan menjadi penjahat tanpa melalui proses pengadilan. Namun setelah datangnya Islam mengubah sistem penetapan hukum terhadap seorang yang dijadikan tersangka ataupun terpidana. Islam mengajarkan seorang penguasa tidak dapat menghukum seorang yang dianggapnya bersalah kecuali dengan pembuktian dan didatangkan seorang saksi. Hal ini terekam di dalam masalah perzinahan. Contoh surat An-Nisa ayat 15 mengatakan walati ya'tinal fahisha min nisaikum fastashhidu alaihim arba'atam minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawafahunnal mauta aw yaj'alallahu lahum sabila. Intinya, ketika seorang perempuan melakukan satu kekejian, dalam kaitan ini adalah perzinahan, maka dalam kaitan ini seorang yang ingin menghukumnya harus membuktikan dengan mendatangkan 4 saksi. Dan apabila telah disaksikan bahwa perempuan tersebut telah bersalah, maka hukum dengan cara apa? Mengungsikan perempuan ini di tempat tertentu. Namun ironisnya, di zaman saat ini, yang dimana kita sudah menjunjung hak asasi manusia melalui Declaration of Human Rights, dan kita juga telah meresapi dan menjadikan ajaran Islam sebagai tuntunan hidup kita. Nah, nyatanya bagaimana? Ada seorang penguasa atau pemimpin yang diklaim oleh salah satu lembaga pemerhati korupsi yang mengatakan bahwa pemimpin kita masa lalu, yakni Pak Jokowi, melakukan tindak pidana korupsi, dan pernyataan itu tanpa melalui proses pengadilan, hanya berdasarkan polling masyarakat. Tentu dalam kaitan ini bertentangan dengan prinsip di dalam negara kita bahwa negara kita adalah negara hukum yang patuh terhadap hukum dan siapa yang salah harus ditetapkan melalui proses hukum. Tentunya dalam kaitan ini kita masih mempertanyakan OCCRP itu apa dan siapa? Kenapa dia tidak mengindahkan sistem proses hukum yang berkembang pada zaman ini? Sehingga kita tidak kembali kepada sebelum zaman Declaration of Human Rights ataupun zaman jahiliyah. Jika Pak Jokowi bersalah, buktikan saja melalui proses hukum. Ketika proses hukum itu dijalankan, maka kemudian silakan simpulkan apakah Jokowi salah, termasuk bagian daripada penguasa terkorup atau tidak. Itu saja. Jadi jangan framing dan bohongi masyarakat untuk membenci pemimpin-pemimpinnya.